Tingginya minat masyarakat Indonesia menonton konser Coldplay yang akan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK 15 November 2023 mendatang membuat para penggemar band asal Inggris tersebut bertarung sengit demi mendapatkan tiket Coldplay. Sejumlah cara dilakukan masyarakat Indonesia berburu demi mengantongi tiket konser Coldplay. Salah satu cara yang ditempuh mulai dari berburu atau war tiket hingga menyewa jasa penitipan pembelian tiket konser. Tingginya animo masyarakat Indonesia menyaksikan konser Coldplay di Jakarta dimanfaatkan sejumlah pelaku kejahatan melakukan penipuan. Berdasarkan laporan yang diterima Bareskrim Mabes Polri, ada 60 orang melaporkan menjadi korban penipuan just tip. Mayoritas korban penipuan just tip penjualan tiket konser Coldplay berasal dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek. Kendati demikian, ada juga korban yang berasal dari luar Jabodetabek seperti Jawa Barat hingga luar Jawa. Sementara itu di Sumatera Selatan, influencer Niko Saputra Nugroho datang ke Polda Sumatera Selatan. Ia memberikan keterangan sebagai korban penipuan pembelian tiket konser Coldplay. Sebelumnya Niko mengunggah keluhannya di media sosial, ia menuturkan ditipu jasa penitipan atau just tip yang menawarkan tiket konser Coldplay di Jakarta pertengahan November mendatang. Gue ketipu 12 juta gara-gara just tip tiket Coldplay. Gue bakal ceritain. Dia bilang dapet tiket yang gue pengen, yaitu Cat 1. Gue langsung seneng banget karena Cat 1 kan sesusah itu kan bisa dapat Cat 1. Gue langsung beli 2. Tapi semua ini yang ngurus manajer gue karena posisinya gue lagi ada di tengah-tengah pulau. Kepada penyidik di Treskrimsus Polda Sumsel, Niko memberikan keterangan selama 2 jam. Ia juga memberikan barang bukti tentang penipuan yang ia alami pada 17 Mei lalu. Kita udah memberikan keterangan dari pihak saya dan juga manajer serta kuasa hukum juga membantu untuk menjelaskan semua yang udah terjadi per tanggal 17 Mei kemarin. Tinggal kita menunggu hasil dari dalam gitu. Yang penting semua keterangan sesuai dengan cerita yang saya sempat viralkan juga di video di akun sosial media saya juga. Gitu. Kasus penipuan just tip tiket Coldplay makin banyak bermunculan. Lantas, bagaimana polisi mengungkap praktek penipuan dengan modus layanan just tip tiket konser Coldplay? Apa kiat dan tip aman membeli tiket konser terhindar dari penipuan? Tim TV One mengabarkan. Iya, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Kalau saya ini dapat cerita dari teman saya, dia mengatakan bahwa inilah war tersulit untuk mendapatkan tiket konser. Mungkin dibandingkan artis-artis K-pop yang pernah berkonser di Indonesia untuk dapat tiket Coldplay paling sulit. Bahkan harus punya beberapa device, itu pun tidak dapat pemirsa. Tapi di tengah susahnya beli tiket konser Coldplay, muncul modus-modus penipuan. Nah, kita lihat dulu nih informasi bahwa tiket Coldplay ini, wah, bukan murah pemirsa, mahal. Harga Ultimate Experience ini dibanderol 11 juta, sementara Cat 1 yang banyak sekali difavoritkan oleh masyarakat karena punya nomor itu 5 juta. Ada My Universe Festival 5.700.000, Festival ini Standing 3.500.000. Bahkan juga ada Cat 2 4 juta, Cat 3 3.250.000. Sementara itu ada kategori lainnya Cat 4, Cat 5, Cat 4 2,5 juta, Cat 5 1,750. Sementara Cat 6 1.250.000 pemirsa. Itu di Indonesia ya, lantas bagaimana kita bandingkan dengan di Malaysia? Di Malaysia ini untuk Ultimate ini 10 juta 30.000, tidak jauh berbeda. Sementara My Universe 6 juta 800. Sementara itu kita lihat kategori lainnya, ada High Power 4 juta, Cat 3 2 juta 137. Dan kemudian kita lihat kategorisasi lain, Cat 1 dan Cat 2 pemirsa. Ini 4 juta dan 2 jutaan.
Ya memang tidak berbeda jauh ya tanggal konsernya ya. Kalau di Indonesia tadi, kalau di Malaysia 22 November ada Cat 4, bahkan juga Cat 5. Ya pemirsa, supaya Anda tidak jadi korban penipuan tiket konser Coldplay, mungkin Anda udah gelap mata ini, hari segini belum dapat tiket konser, apa aja lah, yang penting bisa nonton. Hati-hati ya, karena sekarang banyak modus penipuan. Itu ya Kak saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir di sini kuasa hukum dari korban yang sudah melapor ke Barreskrim Polri. Di sini Mas Zainul, selamat malam. Malam, Mbak. Ya. Dan juga saya bersama dengan Pak Trubus sebagai pengamat sosial kita. Dan saya juga telah tersambung dengan Karopenmas di Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Selamat malam, Jenderal. Selamat malam, Mbak. Iya, dan saya juga sudah melihat Bang Adri Subono dan ada korban juga ya di Palembang. Mungkin saya ingin ke Pak Ahmad Ramadan terlebih dahulu. Pak, saat ini kita sudah dapat informasi bahwa korban sudah melapor ke polisi. Pihak promotor pun rencananya akan dipanggil. Apakah sudah datang promotor yang memberikan klarifikasi dan perkembangan terkait maraknya penipuan ini seperti apa, Pak? Kalau berita tadi sore bahwa promotor itu berjanji akan datang hari ini dan akan datang jam 7 malam ini. Ya, kami belum mendapat konfirmasi apakah sudah hadir apa belum. Namun nanti penyidik ketika setelah melakukan pemeriksaan, melakukan klarifikasi terhadap promotor tersebut, tentu hasilnya akan kami sampaikan update kembali. Nah, perlu kami sampaikan bahwa saat ini proses terus berjalan ya, dan tentu proses itu akan kita tindak lanjuti. Jadi ada 4 Polda yang telah menerima laporan ya dari selain Barreskrim sendiri, ada Polda Metro Jaya, ada Polda Kepri, ada Polda Sumsel, ada Polda Jawa Tengah. Nah, kemarin telah disampaikan oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya telah menangkap 2 tersangka yang kebetulan adalah pasangan suami istri, yang mana perbuatannya tersebut menimbulkan korban cukup banyak, sekitar 60-an orang, dengan kerugian daripada para korban sebanyak 257 juta. Di mana modus yang dilakukan, dia pertama membeli dulu, kemudian mengunggah atau memposting yang tujuannya untuk meyakinkan kepada pembeli, kemudian memberikan jaminan bayar 50.000 dulu dengan waktu 1 jam untuk transfer, dan setelah transfer tiket-tiket tersebut tidak dikirim. Nah, gerak cepat Polda Metro Jaya langsung melakukan penangkapan dan 2 tersangka tersebut ditangkap di Jogja. Sementara itu yang kami sampaikan. Nah, tentu upaya-upaya lain ya yang paling penting adalah informasi edukasi, termasuk informasi dan edukasi melalui media mainstream seperti TV One saat ini, yang memberikan pelajaran kepada masyarakat ya tentunya, agar kedepannya tidak ada lagi masyarakat kita yang menjadi korban penipuan melalui pembelian tiket konser Coldplay ini. Oke. Demikian, Mbak. Ditahan dulu Pak Ahmad Ramadan, mungkin sekarang saya ke Mas Niko. Mas Niko, sebagai korban dari Just Tip tiket konser Coldplay, boleh diceritakan kok bisa sih jadi korban penipuan Just Tip? Gimana ceritanya? Tahu dari mana ini agen Just Tip? Terpercaya tidak? Kok bisa ketipu dan berapa tertipunya? Seperti apa Mas Niko? Oke. Jadi kejadiannya per tanggal 17 Mei kemarin, itu yang dimana war tiket Coldplay yang pertama yang dilakukan, dan saat itu memang saya sedang bekerja, yang bekerjanya itu ke suatu pulau yang dipastikan tidak ada sinyal. Maka dari itu aku menghubungi manajer saya untuk membantu war tiket supaya dapat tiket Coldplay. Nah, tapi supaya ada backup, saya ngomong juga sama manajer, biar kalau nggak dapat dari manajer saya,
coba cari deh jasa titip yang terpercaya. Jadi kalau nggak dapat dari manajer, bisa dapat dari jasa titip tersebut. Nah, mungkin karena saya ngasih tahunya mendadak, sekitar jam 8 pagi, sedangkan war itu jam 10 pagi, manajer saya juga mengakui kesalahannya juga, mungkin karena panik buying, jadi dia mencari secara random dari Instagram, dan melihat dari Instagram tersebut seperti terpercaya gitu. Melihat dari mana, dari segi postingannya sudah lama, udah banyak foto-foto lama yang sudah tertera di Instagram tersebut, terus komen-komennya juga banyak, dan komen-komennya seperti terpercaya, dari jumlah followers, dari postingan, jadi seperti terpercaya aja. Nah, singkat cerita, akhirnya terjadilah war di jam 10 pagi, dan saat war, ternyata war yang official dari manajer saya nggak dapet, terus dari tim justice tersebut. Dan tim justice tersebut, maksud saya, sudah dapat tiketnya, dan sesuai dengan kategori yang saya inginkan, yaitu dengan jumlah tiket. Tapi ya karena namanya justice, berarti ada jasa untuk mereka. Nah, mungkin salahnya adalah dari mereka itu persyaratannya setelah mengisi Google Form itu harus dibayar lunas. Nah, setelah udah dapat nih, manajer saya langsung bayar lunas, terus dilakukan follow up, siangnya sampai ke sore tiba-tiba nggak ada kabar. Nah, setelah sore menjelang ke maghrib, itu Instagramnya tiba-tiba berubah nama, terus fotonya banyak yang hilang, terus WhatsApp-nya udah nggak aktif lagi. Nah, dari sanalah timbul kecurigaan bahwa ternyata saya manajer saya itu awal cerita pertama kali. Baik, ditahan dulu Mas Niko, nanti saya akan tanya kepada Mas Zainul yang membawahi ini puluhan korban, apakah sama modusnya? Lewat sosial media ya, seakan-akan punya tiketnya, minta bayar lunas, tiba dibayar hilang. Sesaat lagi pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Malam.